Baik hadirin dan hadirat yang berbahagia, tepuk tangan untuk MC DC Dancer malam. Dilanjutkan dengan tepuk tangan yang meriah untuk untuk mandiri pangan dan energi. Mengapa demikian? Energi bukan hanya bahan bakar minyak. Andai kita... Silakan Pak Dahlan, 3 menit untuk Anda. Terima kasih. Tentu saya sangat setuju dengan Pak Edi Pramono yang disampaikan baru saja, karena memang itu kunci yang utama. Termasuk Amerika pun kemarin, tahun-tahun kemarin mengalami krisis yang besar, tetapi cepat bangkit kembali, dan tahun lalu dan tahun ini itu ekonomi yang akan bangkit, yang sama sekali tidak kita perkirakan, antara lain karena di Amerika ditemukan sumber gas yang sangat murah yang disebut shale gas. Tapi saya akan menambahkan bahwa kita termasuk mengapa saya mau ikut konvensi Partai Demokrat, karena apa yang sudah dihasilkan pemerintahan 9 tahun terakhir ini luar biasa majunya, ekonomi tumbuh persen, dan saya ingin itu tidak belok-belok lagi. Saya ingin pertumbuhan ekonomi yang selama 9 tahun terakhir sangat tinggi, jangan dibelokkan, harus diteruskan. Lalu bagaimana cara supaya bisa tetap di atas 6%? Di samping yang disampaikan Pak Edi Pramono tadi, itu salah satu kunci tadi, tetapi kita semua tahu bahwa infrastruktur harus dipercepat. Dan Sumatera ini sering saya kemukakan adalah pulau yang memiliki segala-galanya. Sumatera, apalagi Sumatera Utara, memiliki sumber daya air yang bisa membangun pembangkit listrik ratusan megawatt. Sumatera ini memiliki perkebunan, memiliki geotermal, memiliki batu bara, memiliki gas, segala macam dimiliki oleh Sumatera yang itu tidak dimiliki oleh Jawa. Tinggal bagaimana kita mempercepat semua itu menjadi kenyataan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kerja. Iya, luar biasa. Tambahan gagasannya infrastruktur. Pak Dahlan, terima kasih, waktu ada 3 menit cukup. Saya ke Pak Hayat Isman. 2 calon presiden menyampaikan gagasannya. Apa gagasan Bapak? Silahkan. Terima kasih. Horas.
dan inovasi nasional guna meningkatkan daya saing bangsa. Kedua, meningkatkan kesejahteraan petani, buruh, nelayan, guru, pegawai negeri, anggota TNI dan Polri, serta anggota masyarakat dan abdi negara yang lain. Tiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, termasuk melanjutkan bantuan dan program khusus bagi kaum yang tidak mampu. Pertanyaannya adalah, kalau Pak Dahlan Iskan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7, apa konsep strategi saudara untuk melaksanakan? Pak Dahlan, aksi dulu 3 menit. Kita beri aplaus dulu Pak Dahlan Iskan. Puas. Baik, tentu kita tidak puas selama ini Indonesia hanya jadi pasar negara-negara lain karena penduduk kita yang sangat besar. Ini betul-betul membuat kita memiliki dendam dalam hati bahwa kita tidak mau lagi seperti itu. Saya sudah melihat banyak peluang. Kita tahu semua barang-barang dari luar negeri membanjiri Indonesia tanpa kita bisa membalas dengan sepadan. Dan saya pertama-tama akan memanfaatkan semaksimal mungkin kelebihan Indonesia sebagai negara tropis. Itu yang paling realistis. Kita ini negara tropis, tetapi tidak bisa memanfaatkan ketropisan kita itu untuk memiliki daya saing di tingkat internasional. Kita dengan Tiongkok, menurut pendapat saya, tidak perlu bersaing bunuh-membunuh. Tiongkok pasar yang sangat besar, Indonesia pasar yang sangat besar. Di era globalisasi ini, kita bisa saling mengisi. Tiongkok itu negara 4 musim. Dia tidak bisa memproduksi barang-barang yang diproduksi oleh negara tropis. Sebaliknya, Indonesia juga tidak bisa memproduksi produk-produk yang dihasilkan negara 4 musim. Karena itu, kita memiliki kesempatan yang sangat besar untuk memproduksi buah tropik yang itu membuat kita bisa membanjiri Tiongkok dengan buah-buah tropik kita. Saya sudah mencoba, saya sudah membuktikan bahwa itu bisa. Itu hanya salah satunya. Tentu malam ini tidak mungkin saya menceritakan semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri aplaus. Saya mau dulu. Jika Pak Hayono Isman menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7, apa konsep strategis Anda untuk melaksanakan? Silakan. Indonesia adalah salah satu negara di dunia. Kita akan bekerja sama dengan Baik yang bersumber dari kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap ideologi dan konstitusi negara maupun simbol-simbol kebangsaan. Ancaman terorisme ada di mana-mana. Anarkisme dan radikalisme serta perbuatan korupsi yang sangat merugikan negara dan rakyat. Pembangunan nasional dapat terlaksana sesuai dengan harapan apabila prioritas-prioritas dalam pembangunan tersebut dilaksanakan dengan konsisten meliputi 3 hal. Menjaga dan menegakkan 4 dasar atau pilar kehidupan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Menjaga stabilitas nasional dengan tetap menegakkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan kemerdekaan pers. 3. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pertanyaannya adalah, Bapak Hayono Isman, jika Anda calon presiden yang kemudian terpilih dari Presiden Republik Indonesia yang ke-7, apa konsep strategis Anda? Waktu Anda maksimal 3 menit. ya, untuk Pramono Edinburgh. Ya, sampai terakhir sesi yang pertama ini Bapak Dahlan Iskan, silakan. Saya kira sudah lengkap sekali teman-teman yang 5 orang ini debat, dan apapun kita harus berorientasi kepada kesejahteraan. Ideologi akan bisa eksis kalau di dalamnya ada kesejahteraan. Jadi intinya adalah kesejahteraan. Jangan lupa para pejuang ideologi ini untuk mengisinya dengan kesejahteraan. Hanya kesejahteraan yang telah akan dipakai. Berikutnya lagi tentang yang lain-lain tadi. Karena kita di Medan, kita di Sumatera Utara,
Saya hanya ingin mengutip dan ingin memasyarakatkan ini ke seluruh Indonesia. Satu istilah yang sangat memasyarakat di sini di bidang kerukunan, di bidang toleransi, yang itu adalah inti dari Pancasila, adalah satu moto di Sumatera Utara yang sangat terkenal, bahwa akidah dijamin, perbedaan dijalin. Menurut saya itu satu gagah. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus dulu untuk ke-6 calon presiden kita di sesi pertama ini. Dan oleh karena itu, saya akan break 10 menit untuk memasuki sesi kedua. Kita beri aplaus dulu Pramono Edi Wibowo, Dahlan Iskan, Haryana Isman, Irman Gusman, Gita Wirawan. Tapi kesempatan mereka sudah capek berdiri untuk break 10 menit. Kita lanjutkan ke sesi kedua. Saya kembalikan ke master seremoni kita. Terima kasih, kita break sebentar. Ya, luar biasa. Karena itu, seandainya Anda Presiden Republik Indonesia ke-7, kami meminta komitmen Anda untuk Sumatera Utara yang lebih konkret. Pertanyaan-pertanyaan ini kita ajukan secara sederhana. Pertanyaan ini kita ajukan ke calon presiden yang di sebelah kanan saya, tadi 1, 2, 3, kemudian nanti 4, 5, dan 6. Sinabung memanggil Indonesia. Sejak September 2013 sampai hari ini, mungkin esok, mungkin lusa, dan esok Presiden SBY juga hadir di sana. Sinabung memanggil Indonesia. Bencana selalu ada. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ali Maskur Bisa, jika Anda menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7, apa konsep dan strategi Anda untuk mengatasi bencana-bencana alam, khususnya di Sumatera Utara seperti Sinabung yang kita rasakan sekarang? 3 menit dari sekarang, Pak Ali Maskur Bisa. Ya, Tepuk tangan dulu untuk Pak Edi Wibowo. Pak Dahlan Iskan, kalau kita teruskan lagi soal itu, maka 54.000 hektar tanah di Simalungun perairannya rusak. Di tempat biasahan juga terganggu, dan bahkan di tempat-tempat lain. Bencana ini sungguh memerlukan pikiran yang besar. Sebagai Presiden, kalau Anda terpilih RI yang ke-7, apa yang harus Anda lakukan? Sinabung memanggil Indonesia. Pak Dahlan Iskan. Baik, saya mencatat, dan seperti Pak Gita tadi, saya betul-betul mencatat bahwa TNI, Polri, BNPB, dan gereja, masjid berperan sangat besar dalam mengatasi problem pengungsi Sinabung ini. Itu harus kita akui. Sehingga problem-problem mendesak yang saat ini ada, itu relatif adalah problem ilmu pengetahuan sebetulnya. Sampai di tempat pengungsi, saya bertanya apa lagi ya yang kurang. Ibu-ibu mayoritas mengatakan begini, dan saya sama sekali tidak mengira bahwa kebutuhan ini dianggap sangat penting, yaitu daun sirih. Daun sirih. Karena ternyata para pengungsi tidak mendapatkan daun sirih, padahal mayoritas ibu-ibu di situ menginap. Bantuan yang datang selalu mie roti. Mereka perlu daun sirih. Nah, karena itu hal-hal seperti ini ya kita harus lebih bijaksana. Nah, berikutnya sebetulnya problem apakah Sinabung, apakah bencana alam yang lain adalah ilmu pengetahuan. Kita ini sekarang zaman ilmu pengetahuan. Ini betul-betul ilmu pengetahuan harus dilibatkan. Tidak bisa tidak lagi. Misalnya problem di Sinabung saat ini adalah kapan
erupsi itu akan berakhir. Ini tidak ada yang bisa menjawab sama sekali sampai hari ini. Ini gambaran itu belum ada. Misalnya, seandainya penduduk mau relokasi, misalnya, kemudian sudah diputuskan relokasi, tiba-tiba ternyata minggu depan berhenti, maka kacau lagi. Misalnya debu yang sudah menumpuk di lahan-lahan pertanian, sekarang dibersihkan secara all out misalnya, ternyata letusan masih terus terjadi, tertutup lagi, sehingga ketidakpastian ini yang sebetulnya yang nomor satu harus dicarikan jalan keluar. Ilmu pengetahuan harus dilibatkan karena sekarang ini Luar biasa, mulai dari ilmu pengetahuan sampai daun siri. Kalau di Batak disebut demba. Nah, di sini itu penting juga. Pak Hayat Isman, pertanyaan sama. Indonesia yang terkadang tidak dihargai oleh orang asing. Itu pesan saya. Mari kita koordinasi, usahakan segera bahwa listrik mikrohidro ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Terima kasih. Iya, kita beri plus dulu. Pramono Edi Wibowo. Bapak Dahlan Iskan, kemarin kita ngomongin lalu udah rekan Tuan Ibu Pertiwi. Nah, hai Pak Presiden, apa Pak yang harus kita lakukan besok? Tidak kadang lagi atau lusa atau minggu depan? Dahlan Iskan, silakan. baik. Kalau malam ini Kota Medan tidak mati listrik, itu karena kita harus berterima kasih kepada Bapak Presiden SBY karena bersama-sama seluruh jajaran pemerintahan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Inalum dengan Jepang. Dan mulai tanggal 1 yang lalu itu sudah 100% kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dan pada hari itu Inalum kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, langsung besoknya Inalum bisa mengirim listrik ke Medan 105 MW yang selama ini tidak bisa. Nah, sehingga itulah yang kita nikmati pertama. Yang kedua, Pak Gita, Pak Edi Pramono sangat betul bahwa ini ruwetnya bukan main di Sumatera Utara ini. Asahan 3 ruwet, Sarula ruwet. Ini kita sudah selesai membangun pembangkit listrik besar sekali di Pangkalan Susu, 2 kali 200 MW. Pembangkit listriknya sudah jadi. Listriknya harus dikirim pakai transmisi karena sampai hari ini listrik belum bisa dikirim pakai pulsa. Nanti kalau listrik bisa dikirim pakai pulsa akan berbeda. Tetapi tinggal ada 4 tiang yang harus dibangun di antara Pangkalan Susu dan Binjai. Itu tinggal 4 tiang saja. Sampai hari ini tidak bisa dibangun karena keruwetan yang digambarkan Pak Gita dan Pak Edi Pramono tadi. Nah, yang begini kalau saya jadi presiden saya teken saja. Masa pembangkit listrik begitu besar, pembangunannya sudah jadi, listriknya tidak bisa dialirkan hanya karena 4 tiang yang sulit sekali didirikan. Terima kasih. Luar biasa. Pak Hayat Isman, ini gelisah pergumulan masyarakat Sumatera Utara. Apa konsep keputusannya? Ya, Ini bapak-bapak calon presiden, kalau lihat begini energi dan aura para rakyat ini untuk punya masa depan besar di era Presiden SBY. Kita punya bandara Kuala Namu yang dibangun lebih dari 5,4 triliun, memperpendek jarak dari Eropa datang ke Indonesia. Lupakan Canggih Singapura, lupakan Kuala Lumpur, sekarang saatnya ke Sumatera Utara. Tetapi kemudian kalau kita lihat pendapatan asli daerah untuk 33 kabupaten kota dan daerah di Sumatera Utara hanya ada 2 saja yang melampaui batas minimum PAD-nya dari hasil APBD dari PAD-nya, yaitu
Deli Serdang 18%, Kota Medan 38%. Sisanya jauh di bawah 15%. Ada yang 2%, 3%, sampai dengan 7 dan 8%. Ini tantangan kita semua. Saya berpikir para wisata bisa menjadi jawabannya. Toba menjadi tempat destinasi pariwisata terbaik di dunia. Geopark Kaldera Toba, tantangan kita menjadi Taman Bumi UNESCO. Apakah Bapak ke-6 calon presiden setuju dengan pertanyaan saya? Saya mulai dengan Gita Wirawan. Geopark Toba menjadi jawaban untuk Sumatera Utara. 3 menit dari sekarang, silakan. Ini bawa ke berdebat dulu. Nah, saya terakhir kepada Larissa bersama kaitannya dengan destinasi pariwisata dan program luar biasa. Apakah Anda setuju untuk dijadikan Geopark Kaldera Toba dan menjadi luar biasa destinasi pariwisata? Kuala Namu sudah ada, tinggal jalan dan selesai. Apakah konsep strategis Bapak dalam skala itu? Silakan. Baik, sekalian, seperti yang kita semua kagumi, saya juga sangat mengagumi Danau Toba. Di Eropa itu udara sejuknya itu 1 tahun hanya 3 bulan. Selebihnya sangat dingin atau sangat panas. Tetapi di sekitar Danau Toba itu sepanjang tahun udaranya sangat sejuk seperti Eropa itu sejuk. Tetapi ekonomi di sekitar Danau Toba mengapa tidak berkembang? Mengapa Tarutung ekonominya tidak berkembang? Mengapa si Borong-Borong tidak berkembang? Mengapa Balige tidak berkembang? Kalah sama Kebanjaye, kalah sama Pematang Siantar dan seterusnya. Karena Danau Toba yang begitu hebat belum bisa menjadi penggerak ekonomi daerah Tapanuli. Ini harus diterobos. Caranya ada 2. Terserah kita mau pilih yang mana. Bisa membangun jalan tol dari Medan ke Danau Toba. Tetapi kita semua tahu bahwa itu tidak gampang. Belum tentu 10 tahun bisa jadi. Tetapi ada cara lain yang lebih cepat dan ini pasti masuk akal, yaitu meningkatkan Bandara Silangit menjadi bandara internasional. Untuk menjadikan Bandara Silangit menjadi bandara internasional, tidak banyak lagi yang harus diperbuat. Tinggal memperpanjang 150 meter lagi, memperlebar 10 meter lagi, dan meningkatkan lapisan aspalnya 20 cm lagi. Itu. Dengan demikian, kalau sudah Bandara Silangit menjadi bandara internasional, maka tidak perlu lagi orang ke Tapanuli harus lewat Batam, juga harus ke Medan dulu, kemudian mengarungi jalan yang begitu padat dan penuh dengan truk untuk sampai ke Danau Toba. Orang dari Jakarta mau ke Danau Toba langsung naik pesawat dari Jakarta ke Silangit. Orang dari Singapura langsung ke Silangit. Orang dari Pinang langsung ke Silangit. Orang dari Lombok langsung ke Silangit. Dan langsung bisa menikmati Danau Toba. Ini dengan biaya yang sangat murah, tinggal mau atau tidak mau. Seperti Pak Pramono bisa disampaikan. Itu konsep saya dan saya berani berdebat dengan siapapun untuk mencapai dan dalam waktu 2 tahun Danau Toba akan menjadi kekuatan ekonomi. Luar biasa. Atas dulu untuk Anda Larissa tanggung. Ayo. Ya. Bahaya Desa, mana dulu? Lelenya dulu. Nah. Bahaya Desa supaya kalian lagi bahwa ada 11-nya ini. Luar biasa, saya kasih bunga-bunga sonora untuk mengantarkan mereka
Tidak penting lihat ini. Lebih nikmat pakai tangan kan, Mbak?